Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan selamanya. Ayo anak-anak, kita ke sekolah minggu GKI Stadion. Halo anak-anak semua, kita ketemu lagi ya. Ketemu Lo Seingat di sekolah minggu hari ini. Gimana? Kita semua sudah siap mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan? Yuk, bagus. Yuk, kita sebelum memuji Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau kami pagi hari ini boleh bersama-sama datang, kami rindu ingin memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan acara dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jesus' love is so wonderful. Jesus' love is so wonderful. Jesus' love is so wonderful. Oh, oh, wonderful love. So high, you can get over it. So deep, you can get under it. So wide, you can get around it. Oh, oh, wonderful love. Jesus' love is so wonderful. Jesus' love is so wonderful. Jesus' love is so wonderful. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Di luar gelap, hujan, ada petir. Semoga listrik nggak mati. Waduh, baru bilang ternyata listriknya mati. Aduh, nggak kelihatan nih. Mau cari senter dulu, cari senter. Listriknya mati nih. Aduh, senter di mana ya? Taruh senternya di mana nih senter? Cari senternya di mana nih senternya? Aduh, kaki. Aduh, kaget juga nih. Nyala. Aduh, untung tapi ya tetap harus cari senter dulu kan. Kakinya lumayan ya senternya ya. Anak-anak, siapa di sini yang nggak suka kalau listrik di rumah mati? Coba angkat tangan. Wah, ternyata banyak juga ya. Ada ndak dari kalian kalau mati lampu malah bilang hore? Pada umumnya kita semua ndak suka kalau lampu itu mati, apalagi kalau malam-malam semuanya gelap. Kita juga ndak bisa melihat apa-apa, mau cari barang juga susah. Kalau ndak hati-hati, kalian juga bisa kesandung atau nabrak-nabrak seperti Lo Seingat tadi juga nabrak meja, sakit juga lumayan ya. Kalau sudah begitu ya kita semua harus cepet-cepet langsung mau siap-siap cari lilin, senter, atau lampu darurat. Jadi waktu listrik di rumah mati, kita masih bisa melihat di dalam gelap. Walaupun cahaya lilin atau senter mungkin tidak bisa membuat seluruh ruangan menjadi terang, tapi ada cahaya sedikit aja sudah lumayan. Kegelapan jadi bisa diatasi. Anak-anak, hari ini kita akan ketemu dengan seseorang yang hidupnya berada dalam kegelapan. Bukan karena tidak ada lampu di rumahnya atau karena dia buta.
Sekarang kalian duduk yang manis. Mari kita mau menyimak ceritanya. Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Yesus meredakan angin ribut ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berlayar di dalam perahu di Danau Galilea. Waktu itu Yesus baru saja dari kota Kapernaum dan ia naik perahu untuk menyeberangi danau. Ketika perahu yang dinaiki Yesus dan murid-muridnya sudah sampai di seberang danau, mereka mendarat di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah 2 orang yang dari pekuburan menemui dia. Kedua orang itu kerasukan roh jahat. Mereka tinggal di pekuburan dan tidak berpakaian. Mereka sangat berbahaya, sampai-sampai tidak ada orang yang berani melewati jalan itu. Tidak ada orang yang bisa mengikat mereka. Mereka sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi mereka sangat kuat dan bisa memutuskan rantai dan merusakkan belenggu masing-masing. Siang malam kedua orang ini berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit. Mereka berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika mereka melihat Yesus dari jauh, salah seorang dari mereka berlari menemui Yesus, lalu tersungkur di hadapannya. Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Dengan suara nyaring orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon, jangan siksa aku." Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Dan orang itu menjawab, "Namaku Legion, karena jumlah kami banyak." Ternyata ada sangat banyak roh jahat yang berada di dalam diri kedua bapak ini. Roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus supaya mereka jangan diusir dari sana. Di tempat itu ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Roh-roh jahat itu meminta supaya Yesus membolehkan mereka masuk ke dalam babi. Yesus mengabulkan permintaan mereka dan roh-roh jahat itu keluar dari kedua orang yang kerasukan tadi dan pindah ke dalam kawanan babi. Begitu roh-roh jahat itu masuk ke dalamnya, babi-babi itu lari dan terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam danau. Para penjaga kawanan babi tadi lari dan menceritakan di kota dan di kampung-kampung sekitar sana. Orang-orang datang untuk mencari Yesus untuk melihat apa yang terjadi. Ketika tiba di sana, mereka melihat 2 orang bapak yang tadinya kerasukan sedang hidup. Mereka sudah berpakaian dan sudah waras. Orang-orang menjadi takut melihatnya dan mereka mendesak Yesus supaya pergi dari situ. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan itu minta supaya ia diperbolehkan untuk mengikuti Yesus. Tetapi dengan lembut Yesus menolaknya dan berkata, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Maka orang yang sudah disembuhkan itu pergi ke daerah Dekapolis dan menceritakan kepada semua orang bagaimana Yesus sudah menolong dia. Dan semua orang yang mendengar menjadi heran. Anak-anak, iblis selalu merusak dan menghancurkan apa saja yang bisa ia kuasai. Jika iblis menguasai hidup seseorang, ia akan merusak hidup orang itu dan terus berusaha membawanya untuk mengikuti dia kelak ke neraka. Tetapi Yesus Tuhan kita jauh lebih besar kuasanya karena Yesus adalah Allah. Bahkan ketika roh-roh jahat yang sangat banyak jumlahnya melihat Yesus, mereka langsung gentar dan takut. Dengan mudah Yesus mengusir roh-roh jahat itu keluar dari kedua bapak yang kerasukan tadi, sehingga keduanya sembuh dan hidup mereka dipulihkan. Kedua orang yang tadinya hidup gelap karena dikuasai iblis, kini menjadi terang karena Yesus. Anak-anak, Yesus mengerti segala sesuatu yang kita alami dan ia tahu apa yang kita perlukan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 ada tertulis,
tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan Yesus yang luar biasa kuasanya berjanji akan menguatkan dan menjaga kita. Jadi kita tidak perlu khawatir akan apapun juga, termasuk takut akan iblis. Sebab iblis tidak bisa melawan terang Roh Kudus yang dalam diri kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 7. Yuk, kalian semua ambil Alkitabnya. Kita buka Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Ya, kita baca dulu ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita ulangi sekali lagi ya. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Anak-anak, ayat ini sangat penting dan perlu kalian ingat baik-baik. Jika kita tunduk kepada Allah, kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita dan akan membuat iblis kabur ketakutan. Iblis tidak bisa membujuk kita untuk berbuat jahat. Karena itu kita harus percaya, setia, tekun baca Alkitab dan berdoa. Maka Roh Kudus pasti tinggal di dalam hati kita dan kita pasti tidak akan takut, dan pasti roh jahat itu tidak bisa membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, oke. Sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita Tuhan. Ajar kami supaya kami selalu setia kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita. Jauhkan kami daripada hal-hal yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai ketemu lagi di sekolah minggu yang akan datang ya. Tetap semangat, tetap rajin belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun.
Persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selesailah sekolah